geser dulu ke sana sebentar ya. Tolong geserin dulu. Oh, Sini gitu. aja bang, sini aja bang. Sini bang. Oh, ini geser ke sana aja. Oke. Oh, jangan dideketin sama mamanya. Iya makanya. Saya nggak tega. Oh, di situ aja. Ya, kamu kesini. Saya mau tanya ke om-omnya nih. Kamu di sini deh, biar aman. Saya takut. Ya, ini kita ganti dengan nama Yudi ya. Ayo Yudi. Dengan Yudi. Ini adiknya. Siapa? Saya kakak Kakaknya yang dari papanya. dari bapaknya. Saya juga kakaknya deh. Kakaknya dari papanya. Nah, sekarang bapaknya sakit. Stroke. Yudi. Gak sih, Maksudnya- menderita begitulah. Ini gara-gara perempuan ini nih. Jadi berantakan semua keluarganya. Om Adi, Om Iwan, dan Yudi. Saya mau tanya ke Om Adi. Om Adi waktu kejadian ada di rumah. Gak ada sih, saya didengar ceritain aja. Dengar cerita dari Yudi. Ya, Oke, kalau Om Iwan? Ya, saya Nggak dengar tahu juga. cerita dari Yudi, tapi saya terus dipanggil dan saya ikut mukulin anak itu tuh. Mukulin anak Iya, temannya iya, dia. iya. Saya gebukin teman saya Oh, kamu gebukin temen Iya. kamu. karena dia udah kurang ajar sama dia. Gak waktu itu kejadiannya kayak gimana sih sejauh yang Yudi tahu? Setahu saya sih waktu teman saya sendiri, saya keluar, mungkin dia digoda sama dia. Oke, terus yang kamu lihat begitu kamu lihat pakai mata kepala sendiri mereka lagi ngapain? Udah lagi Emang kejadian ini baru pertama kalinya apa udah sering sih kejadian? Kalau sebelumnya sih kita hanya sekedar dengar berita dari kawan-kawan, dari tetangga-tetangga, tapi kan kita Apa? nggak percaya. Kita Berita yang dengar apa, Pak Om Iwan? ya katanya sih dia kalau lagi dalam tanda kutip di rumah nggak ada siapa-siapa ya dia suka godain ya teman-teman Teman-temannya. sebayanya. Kita sering undang nonton DVD atau apa, tapi katanya sih ada udang di balik batu, tapi kita nggak percaya karena saya lihat selama ini kelakuannya baik-baik aja gitu loh. Masa sih nggak mungkin lah kalau kita nggak lihat dengan mata kepala Oke, sendiri. artinya selama ini baru gue denger aja, baru kejadian yang itu pertama kali dan terakhir. Oke gitu kan maksudnya? Oke. Kalau Om Adi selama ini dengar apa? ya. Dia bilang sih, kayaknya emaknya sama teman sendiri, gitu kan. Saya sebagai ini kan emosi, emang lu benar? Mana di rumahnya? Ya udah kita selidikin. Tapi Kata ada Mas itu bukti benar. ya? Ada buktinya. Mas sekarang bapaknya sakit karena apa? karena depresi, Gimana kondisinya bapak sekarang? makin parah. Dia jarang keluar, renung terus. Ini mikirin perempuan ini, kelakuan Bayangin kayak mas gini nih. punya adik seperti itu, gimana mas perasaannya coba? Ya pasti ikut sedih dan kecewa. Saya kecewa berat mas. Saya mau tanya tapi ke Yudi. Yudi, ya mungkin Yudi juga tahu ya kalau nggak ada manusia yang sempurna, siapapun itu, termasuk kita, termasuk ibu sendiri. Ya, siapapun kita pasti pernah bikin kesalahan, pernah lupa, pernah hilaf. Tapi memang ada beberapa hal kesalahan yang kayaknya emang sulit banget untuk diterima. Ya, bahkan nggak bisa dimengerti gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Tapi ada kenyataan yang emang nggak bisa kita sangkal juga bahwa darah daging ya tetap darah daging, ibu ya tetap ibu, anak-anak, bapak ya tetap bapak kita sendiri. Gak ada yang bekas ibu ya? Nggak ada yang bekas ibu. Bekas anak. Iya, walaupun saya rasa ibu bikin kesalahan, nggak akan memutus hubungan pertalian darah kalian. Kesalahannya apa dulu, Nggak, Mas? sebentar, saya Kesalahannya ngomong apa sama dulu Yudi. nih? Tolong sebentar ya. Masih ada nggak kemungkinan 1 sampai 10 untuk bisa memaafkan Ya. kesalahan ibu kamu sendiri, Sampai. orang yang melahirkan kamu, orang yang merawat kamu, Sampai yang kapanpun, sampai kapanpun. Bayangin gua mas nggak 2 bakal tahun pernah adik maafin dia. saya. Kalau Yudi ini juga mempunyai karakter yang temperamental sebenarnya. Kalau misalnya kita kan bisa berdiskusi bareng-bareng dan berembuk bagaimana situasi dan harusnya seperti apa. Ini kan ibu kandung sendiri. Iya. Jadi saya rasa Yudi harus, dan ini Yudi 100 temperamen turun menjadi 50, padahal yang 20-30% aja. Karena memang itu udah terjadi dan terus balik lagi. itu kenyataan
malu sama teman-teman gue. Tiap hari gue diomongin kayak gitu. Jadi gimana? Iya. Kasusnya? Saya kan seorang ibu juga ya, Mas. Walaupun sejelek-jeleknya ibu, tapi kan itu ibu kandung sendiri. Ya gue tahu, tapi papaku di rumah sakit gara-gara dia. Kalau dia gak kayak gitu, papaku baik-baik aja loh. Kenapa sih kelakuan kayak gitu, ha? Tapi mama kamu mau berubah. Mbak, nih bapaknya sekarang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Gara-gara perbuatan. Tapi dia udah menyesali perbuatannya. Om. Nyesal doang, semua juga bisa nyesel. Gampang, anak kecil juga Tapi bisa. lu bisa gak balikin bapaknya? Saat lagi. Tapi saya Bisa yakin kan, kok Om? anaknya masih sayang. Sayang apaan? Enggak, saya yakin kok. Itu buktinya kamu nangis. Kamu kangen, pasti kamu kangen sama mama kamu. Udah, apa yang lu harapin sama cewek kayak gini? Hah? Pasti kangen. Kangen sih kangen. Ngapain? Tapi gue benci sama kelakuan dia. Ini ibu kamu yang udah ngelahirin kamu. Tapi papa gue sakit di rumah. Terus mau diapain tuh? Hah? Gara-gara dia. Tapi dia mau minta maaf. Dia mau minta maaf. Minta maaf tuh gampang, segampang itu, ha? Harga diri keluarga kami, Mbak. Aduh, Mbak nggak ngalamin ya. Iya sih. Nah, nggak bisa Kami gitu. tuh keluarga terhormat, Nggak bisa gitu. Mbak. Nah, aku ngerti. Keluarga besar sih. Oke, baik. Roy, kamu ngelihatnya gimana? Apakah mungkin mereka baik-baik lagi? Welly, Nampaknya susah. Bu Eli gimana? Ada tanggapan? Ada yang mau disampaikan mungkin? Tolong jangan dipotong ya, tolong kasih kesempatan. Bayi saya sudah pasrah. Gue lu jangan ya. Saya udah berkali-kali mencobanya tahu, Mas Roy. Coba apa ya? Saya nanggung malu. Saya udah nggak tahu lagi gimana cara minta maaf ke mereka. Cobalah buka pintu hati kalian. Apa harapannya? Saya ingin anak saya sama suami saya kumpul lagi dengan saya. Keluarganya memaafkan saya. Karena saya merasa semua manusia punya salah. Enak aja lu. Enak aja lu, maaf gitu aja. Siapa lu? Kalau ibu kamu mau dimaafkan sama kamu, apa syaratnya? Tahu gue bisa maafin dia atau enggak, gue nggak tahu. Hati gue nggak pengen gue maafin dia. Lu ingin balik ke keluarga kami. Lu pikir apa? Udah hancur keluarga kami. Gue Lu malu. bisa balikin itu. Aduh, Mas Roy, saya lemes. Dede, lu jangan nangis-nangis. Buaya aja lu. Ya udah. Tuh, omongan Kalau lu. nggak tahu Roy, pendapat kamu ya. Kalau pendapat saya sih emang keluarga ini perlu waktu, terutama buat Ibu Eli. Dia masih harus sepertinya sendiri dulu untuk bisa sampai akhirnya keluarga yang memaafkan dan benar-benar mendapatkan bukti memang Ibu Eli sudah berubah. Menurut kamu gimana? Iya. Kasihan dia tinggal sendiri. Perlu waktu yang sangat panjang sekali untuk memaafkan si Welly. Saya juga nggak yakin apa bisa ya. Saya nggak yakin kalau anaknya bisa maafin. Belum tentu sih. Kamu ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin ini pertemuan terakhir kali kamu sama ibu kamu. Kita nggak pernah tahu. Mungkin besok, mungkin nanti sore, mungkin kapan kamu nggak ketemu lagi. Ya, Apa yang mau kamu sampaikan? gue cuma mau bilang, kalau misalkan lu punya suami lagi, kelakuan lu dirubah dong. Jangan kayak gitu, biar nggak parah kayak gini terus. Alah, bohong. Berubah. Kamu jadi mau ibu kamu punya suami lagi? Udah malu mas punya ibu kayak gini. Kamu nggak mau ibu kamu bersatu lagi sama bapak kamu? Cewek kayak gini nggak bisa. Masih banyak cewek lain. Siapa dia? Apa? Cari ibu lain lagi aja.
Siapa lo? Gue sekarang lebih fokus mikirin papa gue di rumah. Karena sekarang dia lagi sakit. Dia depresi. Karena mikirin perempuan kayak gini. Oke, saya mau tanya ke om ya, tapi tolong jangan pakai emosi. Ya, sesama manusia, dan ini perempuan. Dia pernah bikin kesalahan, apa yang mau disampaikan? Ada pesan nggak buat Ibu Eli? Perempuan nih. Nggak pantas. usah diterusin. Silakan. Kalau cuma kayak Nggak gitu pantas. maki-maki nggak usah. Kalau Gue cuma emosi, maki-maki nggak gue usah. emosi. Kalau cuma emosi Masih nggak usah. emosi gua Ya udah, sama saya dia. nggak akan kasih izin. Mohon maaf. Silakan. Ada mau disampaikan? Bisa. Nggak ada. Sulit kayaknya mas, saya nggak bisa berkata-kata apalagi untuk perempuan seperti ini. Ya udah. Nah, nggak bisa dimaafin nih, bukan kayak gini nih. Oke. Saya mau nanya, Nah, nggak bisa mas. sakit ayahnya stroke ya? Iya mas. Nah, kelakuan dia nih. Stroke. Stroke. Sudah stroke, depresi. Ya kami berharap papanya Yudi bisa baik-baik aja ya. Bisa kembali sehat. Amin mas. Bisa normal lagi. Dan mudah-mudahan masih nggak tahu gimana caranya akhirnya terbuka hatinya untuk berkumpul lagi sama keluarganya. Karena ya walaupun nggak bisa sama-sama lagi, tetap hubungan darah anak sama ibu nggak bisa dipisahin. Dan perlu saya ingetin, sorga kamu di kaki ibu. Ibu kayak apa? Iya mas. Ya, Roy ada yang mau disampaikan nggak? Gini, Mas. Bisa diapain? Mas, gue bakalan maafin dia. Tapi gue nggak pengen ketemu dia seumur hidup gue. Lu masih mau terima dia? Lu masih mau maafin? Ya, Kenapa ya sih? bapak lu. Ini gak ada kelakuan dia nih. Saya mohon. Kenapa Kok sih ngeliat mukanya dia nih? Kenapa sih om-omnya yang terlalu membakar, Iya. menyulut api itu gitu? Yudi kan punya keputusan sendiri. Bisa. Tapi iya. kalian ini Itu kok- adek gua, mas. Itu adek gua. Bapaknya Yudi itu adek bungsu kami mas. Dia dari kecil itu kami yang ngurus mas. Tapi saya kan maunya Yudi mengungkapkan sendiri, bukan sebagai hinaan dari om-omnya. Saya serahkan sama Yudi aja. Setelah Yudi tadi selesai dan mau disampaikan. Iya, saya bakal maafin dia. Tapi saya nggak mau ketemu dia seumur hidup saya. Maksudnya? Saya nggak bakal mau ketemu dia lagi. Atau dia rujuk sama papa saya, udah saya nggak mau. Saya cuma maafin dia aja. Bu Eli cukup adil buat ibu. Yaudah, kalau gitu kita pulang om. Yudi, dia kangen sama kamu, Yudi. Saya maafin dulu. Awas lu kamu. Udah, Bu. Memang agak sulit sih ya. Bisa dimaafkan. Coba untuk Tapi memang bapaknya emang sakit stroke ya. iya, Kamu ngeliat masih bisa sembuh kan, Ran? kemungkinan enggak. Aduh. Ya Tapi udah. saya nggak tahu. Ibu Eli, terima kasih Ibu udah datang ke sini. Kami harap yang terbaik buat Ibu. Tapi yang paling terpenting sekarang Ibu sudah dimaafkan. Itu aja dulu. Ya, masalah bisa bersatu lagi. Ya, jangan lupa untuk terus berdoa ya Bu. Ibu Eli masih terus harus berjuang. Ya, silakan apa yang mau disampaikan. Ya, ini kita sebenarnya masih berharap Ibu Eli bisa balik lagi sama-sama, satu lagi sama suami dan anaknya. Ya, Oke, baik. gimana Ran? Dengan demikian, kasus ini saya tutup. Ibu Eli harus terus berjuang untuk bisa dimaafkan oleh keluarga besar mereka.
Terima kasih. Ya, jangan putus harapan ya Bu ya. Jangan putus asa apalagi sampai ya. Mudah-mudahan kami berharap satu hari Ibu bisa kumpul lagi sama keluarganya. Selamat malam. Boleh tolong ditemenin Bang Sofyan, Bang Oji. Jadi nggak ada penyelesaian ya? Ini harus ditelusurin lebih jauh lagi. Kasian. Sebuah kesalahan orang tua harus bisa kita maafkan. Karena tanpa mereka, kita tidak akan bahagia di dunia. Ya jadi Ibu Eli tadi belum selesai kasusnya ya. Iya. Kasian Kasian. banget ya sampai Iya. ngurusin